Belum tahu Kak, saya langsung pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi dan juga menghadirkan para pelaku kreatif yang ada di Provinsi Jambi. Lagi dan lagi kami tentunya hari ini mengundang 2 orang pelaku UMKM. Nantinya kita juga akan melihat dan juga melirik bagaimana peluang usaha yang dijalankan dan juga bagaimana produk-produk yang dihasilkan untuk meyakinkan masyarakat, dan ini juga bisa menjadi ladang rezeki terutama untuk kemandirian ekonomi di lingkungan keluarga. Nah, hari ini kita mengangkat tema kreatif membawa berkah. Seperti apa usaha kreatif yang dijalankan oleh pelaku UMKM yang sudah kami hadirkan di studio TVRI Jambi, yang tentunya dari kreativitas tadi ujung-ujungnya nanti juga akan membawakan berkah bagi usahanya. Kita akan sapa 2 tamu yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Yang pertama di sebelah saya, ini sepertinya kita seumuran ya. Kita sudah bersama Ibu Ida Zainal. Halo Ibu. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari mana Ibu? Hah? Dari mana tadi? Dari rumah. Dari rumah. Tapi Ibu Ida Zainal ini kabarnya ada nama aslinya. Kalau Ida Zainal ini nama beken ya Bu? Iya. Nama aslinya sebenarnya siapa Bu? Zuraida. Ibu Zuraida. Kok bisa dipanggil Ibu Ida Zainal Bu? Ini pasti ada asal-usulnya nih. Ya, biar lebih dikenal, biar cepat orang tahu gitu kan. Oh, gitu, Kalau betul. nama itu kan biasanya orang cepat tahu gitu. Nama panggung ya Bu ya? Iya. Sama kayak saya, Amzol nama panggungnya ya? Iya. Nama asli Nama bukan ya, aslinya Mas? Ahmad Iya. Solihin ya? Iya. Oke, jadi orang lebih cepat ingat Ida Iya, Zainal. betul. Oh, Iya. yang ini gitu. Terutama untuk produknya juga Bu Iya, ya? betul Biar sekali. makin cepat diingat sama orang. Baik, terima kasih Ibu Ida Zainal sudah bergabung Iya, bersama sama-sama. kami. Selanjutnya di sebelah Ibu Ida Zainal ini memakai baju yang sama ternyata pemirsa ya. Dan kedua tamu kita ini ternyata juga masih dalam satu asosiasi yang sama. Tadi Ibu Zainal ini ketua dari Setuju. Setuju. Selaras satu tujuan. Selaras satu tujuan. Asosiasi UMKM. Nah, betul. Nah, di sebelahnya sudah hadir Ibu Ferawati. Selamat siang. Siang. Ibu Ferawati ini nama asli atau nama? Nama asli. Oh, nama asli. Kirain nama bekennya juga, bukan ya, nama asli ya. Kalau Ibu Ferawati dari mana tadi? Dari Jambi juga. Dari Jambi, dari rumah juga. Dari rumah juga. Iya, tadi buru-buru kayaknya buat kunyit asam ke sini ya, Bu ya. Soalnya tangannya masih kuning. Biar Bu. freshnya, memang sesuai pesanan gitu. Sesuai pesanan. Oh, biar berarti fresh nggak ada yang gitu di kan. stok ya? Ada juga. Oh, ada juga. Tapi yang apa? Secara langsung tuh banyak Iya. yang ini ya, Iya. yang mesen ya. Iya, kan kadang suka minumnya hangat gitu kan. Betul, betul. Pantesan nih botolnya juga masih hangat nih. Iya. Iya. Kalau jamu Ini memang juga harus kan harus fresh ya Mas. Iya, Memang betul. dicuci pakai air hangat gitu kan. Higienis biar Oke, higienis. siap. Tahan dulu ceritanya Bu Pera, nanti kita akan cerita lebih banyak ya terkait dengan usaha yang dijalankan oleh 2 tamu kami hari ini, dan kami juga akan mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung, berpartisipasi dan juga mungkin ingin bertanya dengan 2 tamu kami. Silakan bisa menghubungi di nomor telepon 0741663855 atau di 081174333133. Baik, saya ke Ibu Ida dulu. Kalau Ibu Ida dari kapan Bu Ida sudah mengikrarkan untuk menjadi seorang pengusaha nih? Pengusaha ya Mas ya, biar lebih keren ya Mas ya. Iya, betul. Kalau pelaku usaha masih merintis ya kalau pengusaha. Tapi kita punya doa yang besar Iya, ya Bu ya, jadi benar. nanti supaya bisa lebih besar lagi Iya, betul sekali. usahanya. Awalnya di 2015, kebetulan waktu itu saya lebih ke fokus ke kue-kue kering. Oh, kue-kue lebaran? Iya, kue Oke. lebaran. Jadi ternyata kan kalau untuk kue-kue kering kan hanya untuk momen-momen tertentu seperti Betul. Lebaran, Natal, Tahun Baru, Imlek ya. Nah, jadi kan segmennya cuma untuk Momen tertentu, peringatan saja. hari Jadi, besar ya. saya itulah berpikir bagaimana kalau ada bikin produk sendiri gitu yang bisa Setiap hari. berkala gitu, bisa kita produksi setiap hari gitu, bisa itu menambah lapangan pekerjaan juga untuk tetangga dan keluarga gitu kan. Jadi saya terpikir dari pangsit gitu, penganan yang dari pangsit yang berupa kayak snack gitu kan. Jadi saya cobalah dari pangsit tadi, saya buatlah seperti cokotwik tadi dari kulit pangsit yang saya lumuri dengan coklat. Tapi nggak jauh-jauh juga dari Iya. kue keringnya Bu ya. Iya, Ada benar. manis-manisnya juga ya. Tapi keahliannya dari mana? Keahlian Otodidak. buat kue? Otodidak, iya. Wah, berarti mungkin sering buat kue untuk keluarga. Iya, benar Dicoba enak, jadi percaya diri ya Bu ya. Iya, awalnya dari situ juga. Tapi kenapa memutuskan Bu pangsit Bu? Karena kan masih banyak nih bahan-bahan yang lain nih. Nah, Ibu terpikir nih pangsit, ini unik juga nih. Pangsit dicampur coklat ya. Tadi Iya. namanya apa? Cokotwik. Cokotwik. Nah, Cokotwik tuh kepikiran saya gini, coko tuh coklat, Iya. terus twig tuh ranting.
Jadi coklat yang berbentuk ranting gitu. Pantesan panjang-panjang ya Iya, produknya Bu ya. benar sekali. Dari tahun 2015 kali ini. Kalau ini enggak, kalau kue kering ya dari 2015. Kue kering 2015, kalau yang Cokotweek 2017. 2017. Tapi kue keringnya juga masih terus, jalan iya. sampai sekarang. Masih. Lebaran kemarin pasti Iya, banyak dong pesanannya. alhamdulillah. Gimana Bu bisa diceritain gimana pesanan yang sudah diterima pada momen-momen hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, mungkin Idul Adha ini juga ada kali ya. Iya. Terus juga ada Tahun Baru, Natal, Imlek. Nah, gimana Bu? Kalau itu biasanya kan kita di media sosial promosinya. Terus juga kadang yang memang udah langganan lama kan mereka call lagi gitu mau pesan produk-produk kita gitu. Oke, oh berarti sudah ada pelanggan, Sudah pelanggan ada. tetap yang setiap tahun itu pasti Alhamdulillah. order terus Iya, Bu ya. benar sekali. Wah, sayangnya saya baru tahu sama Ibu. Kalau udah tahu dari lama pasti saya langganan nih. Iya. Semoga nih sudah tahu langganan ya Mas. Iya betul. Oke, nanti kita akan ceritain juga gimana cara pembuatannya ya. Tapi saya ke Ibu Perawati dulu. Kalau Bu Perawati dari tahun berapa? Tadi Bu Ida dari tahun 2015 kue kering, tapi ada inovasi di tahun 2017 dibuatlah Cokotweek. Nah, kalau Ibu Vera gimana? Kalau jamunya sih udah lama dari tahun 2007, cuman sempat Vakum? vakum karena Kenapa vakum Ibu? nikah kan, jadi nggak lain lagi nggak bikin jamu gitu. Tapi balik lagi 2 tahun karena pas kenal sama Kak Ibu Ida Ida? balik lagi. Oh, berarti ada motivasi dari Kak Ida dong? Iya, untuk jalanin lagi usaha kan. Itu dulu awal-awalnya Ibu jual jamunya apakah jamu keliling atau memang sudah kemasannya seperti ini? Udah kemasan sama teman. Karena suka minum jamu saya, jadi disuruhnya coba jual aja katanya gitu. Oke. Jadi dari tahun 2007 itu saya kemasan besar 50.000 kan, karena teman kan minta yang langsung besar. Yang ini botol besar ya? Ini baru muncul yang kecil. Kalau dulu dari dulu sampai sekarang jadi harganya tetap 50.000. Oke, berarti ini ready to drink ya, langsung ya, kemasan sekali minum ya. Iya, kemasan sekali minum. Dari tahun 2007 akhirnya berjalan terus sampai sekarang dan masih tetap bertahan ya. Iya. Dan begitu juga mendapat motivasi dari Bu Ida dan teman-teman lainnya. Tapi kenapa jamu Bu? Kan banyak nih usaha-usaha lainnya Bu, kayak misalnya keripik tempe dan lain sebagainya. Karena saya sendiri juga suka minum jamu, terus juga kan di saat pas corona kemarin kan orang juga sangat membutuhkan jamu, sementara saya waktu itu di Jakarta, terus mereka pada sibuk, aduh nggak ada jamu Mbak Vera, saya nggak cocok sama yang lain kata dia, jadi saya tambah semangat gitu karena mereka bilang kan rasanya beda gitu, karena memang ramuan-ramuannya juga saya beda gitu. Oke, tapi Ibu dapat keahlian buat jamu dari mana? Turun-temurun kah? Iya, turun-temurun. Dari siapa? Dari nenek, dari orang tua. Oh, berarti kalau buat jamu ini memang ada takaran-takarannya gitu ya Bu? Iya, ada takarannya. Terus kalau untuk proses bahan bakunya itu dari mana Bu? Bahan bakunya kita beli di pasar. Beli di pasar, oke. Saya pikir tadi ada kebun di sekitar rumah. Gitu. Enggak. Siapa tahu ya Bu ya. Jadi semakin banyak kebun, ya semakin banyak juga jamunya dan dapat bahan bakunya secara gratis ya Bu. Semoga aja nanti. Mudah-mudahan. Tapi untuk jenis jamu yang Ibu produksi ini apa aja Bu? Jamunya sesuai pesanan sih. Kalau untuk sekarang kan itu jamu kunyit asam sama jamu rabat wangi. Oke. Berarti ada request by order. By order. Untuk jamu pria, jamu tambahan kalau lagi sakit flu gitu, sakit tenggorokan. Dan ada juga beras kencur gitu, sesuai permintaan. Oh banyak macam-macam ya. Berarti jamu pada umumnya lah dijual. Iya. Nanti ketika ada yang order, saya mau jamu ini, ya udah dibuat, dikirim. Bandrek juga bisa. Oh bandrek juga, jahe ya. Iya, jahe. Wah keren banget ya. Kalau bandrek jahe sama susu kan. Berarti membuat jamu ini selain untuk manfaatnya diri sendiri dan juga keluarga, untuk orang lain juga karena ini minuman yang menyehatkan. Iya, menyehatkan, cantik luar dalam. Iya. Cantik luar dalam. Oke. Saya ke Ibu Ida lagi nih, Bu Ida. Kalau untuk proses pembuatan dari snack yang Ibu produksi ini gimana Bu tahapannya? Terus ini kan bahan dasarnya kan dari pangsit. Orang taunya pangsit itu kan asin. Ya, tapi ini pangsitnya manis gitu. Gimana Bu? Kalau untuk bahan dasarnya tepung terigu, terus ada itulah Mas, ada proses pembuatan Oke, juga. ada resep rahasia yang tidak bisa disebutkan ya Bu. Terus kan cara pembuatan Cokotweek juga memang ada proses kita ini dulu dipotong-potong panjang kan, itu kita lipat, setelah itu digoreng. Setelah digoreng kita kasih lumuran coklat cair gitu. Oke, boleh kita langsung lihat produknya Bu? Boleh. Kita tampilin Bu.
Iya. Ya, karena udah di display ya. Jadi Iya. pemirsa dari tadi liatin dari jauh, sekarang kita mau liatin dari dekat. Boleh dicoba juga nggak Bu? Boleh. Oh boleh, Masya Allah. Dengan senang hati. Kita cobain ya Bu. Iya. Wah, aduh ini gimana ngambilnya Bu? Ini adalah pangsit Iya. Choco Twist ya. Choco Twist. Choco Twist ya. Kita cobain ya pemirsa ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. itu ya Mas, statementnya bagus atau rasanya gimana? Perpaduan pangsit dengan coklat ya. Yang di studio jangan ngiler ya. Ini berarti adalah produk kreatif ya Bu ya. Gimana Bu tanggapan orang dengan produk Ibu? Alhamdulillah kalau ini kemarin kan memang segmennya ke anak muda. Tapi kebetulan ketika ibu-ibu, anak-anak ternyata suka juga gitu. Kebetulan coklat kan, jadi semua kalangan suka. Oke siap. Kalau ini kan yang Choco Twist-nya ya, Twix-nya ya. Kalau yang kemasan itu apa Bu? Ini pangsit juga, pangsit juga? pakai. Oh berarti pangsit yang asin juga ada nih? Iya pedas dikasih. Boleh ditampilin Bu? Ini adalah produk dari UMKM yang begitu kreatif nih. Siapa tahu ini juga bisa menjadi referensi bagi pemirsa di rumah ya. Iya, benar. Membuat produk-produk yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, Iya. akhirnya dapat ide. Ya, nah keren. Ini ya, ada dua ya. Berarti ini sama ini. Kalau kemasannya masih banyak lagi Bu selain ini? Sebenarnya ada satu lagi produknya, cuman itu karena bahan baku ada nanas dalam selai nanas, karena itu kan ciri khas Jambi. Kadang ketika ada momen-momen yang tertentu, ketika ada snack yang menciri khas Jambi baru kita tampilkan. Gitu. Oh berarti dari bahan baku nanas ya? Iya, selai nanas pakai Selai pangsit juga, nanas. tapi di dalam. Oh masih dari pangsit juga? Pangsit juga. Jadi pangsitnya bawahnya nanas. Jadi kayak sandwich seperti, gitu ya? nanas goreng gitu, tapi ada dari kulit pangsit, dalam kulit pangsit itu ada selai nanas gitu, Oh, digoreng oke. lagi. Baiklah, nanti kita lanjutin lagi ya Bu Ida, Bu Pera untuk ceritanya. Kami akan kembali lagi pemirsa usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Agak panjang ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Jambi. Kita masih mengangkat tema kreatif membawa berkah dan kita akan lanjutkan perbincangan di siang hari ini bersama dua orang pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Kalau tadi di segmen sebelumnya saya sudah sempat nyobain nih produk dari Ibu Ida Zainal ya, berupa pangsit coklat. Ini keren banget. Yang pasti pemirsa juga melalui tayangan ini semoga terbuka juga inspirasi ya dan juga imajinasi untuk menciptakan produk-produk kreatif yang bisa dipasarkan dan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya sekarang ke Ibu Vera. Nah, kalau tadi Bu Zainal udah kita spill ya produknya. Sekarang Ibu Vera ini bawa apa aja Bu yang ada di depan kita ini Bu? Itu jamu. Ya. Kita akan lihat ya jamu apa saja. Ini jamu kunyit asam. Oke, kunyit asam. Iya, ada tandanya di sini kan. Oh Yang iya, satu sudah ada lagi, labelnya ya. Yang itu rapet wangi. Terus apa lagi yang dibawa? Cuma dua ini ya? Iya, 2. Oke, nah kalau tadi kan kita udah makan Bu, makan kan agak seret nih Bu, boleh nggak kita coba Bu? Boleh. Boleh ya. Kita mau coba yang kunyit asam boleh Bu? Boleh. Boleh. Tapi kalau rapet wangi juga nggak apa-apa, itu kan rempahan semua Mas. Oh iya sebenarnya. betul, karena ini terbuat dari rempah-rempah alami, jadi aman untuk dikonsumsi ya Bu. Iya, ya. cuman kegunaannya dampaknya di wanita lebih bagus gitu. Tapi kalau kunyit asam nggak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Emang kalau kunyit asam nih khasiatnya apa sih Bu? Khasiatnya itu kalau untuk wanita biasanya diminum pas lagi datang bulan, Oh, jadi oke. untuk melancarkan. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan semua orang bisa minum ya jamunya Iya. ya Bu ya. Saya coba ya Bu. Bisa. Udah kebuka soalnya ya, Iya. tanggung. Coba jadi biar tahu rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada rasa-rasa kunyit, terus juga ada asamnya dari mana? Asam Jawa atau? Asam Jawa, asam Jawa pilihan. Oh, bukan jeruk nipis ya? Bukan. Bukan. Bahan-bahannya premium Mas. Premium semua. Premium Wah, semua. keren. Saya coba lagi Bu ya. Iya. Tanggung soalnya Bu baru dikit. Seger. Apalagi cuaca panas kayak gini nih cocok banget minum ini Bu ya. Iya, sehat. Soalnya kebetulan juga nih, soalnya dari tadi pagi saya ada sedikit gangguan di pencernaan. Mungkin dari jamu Ibu yang produksi ini mudah-mudahan bisa meredakan ya Bu. Iya, sehat. Gimana Oke. rasanya, Mas? Rasanya enak Bu, asem-asem, terus ada rasa kunyit-kunyitnya juga. Pasti menyegarkan lah, sehat kalau jamu ya. Iya. Tapi biasanya kalau request dari orang-orang, kalau ini kan memang sudah ready to drink ya, siapapun bisa minum. Kalau ada pesan yang apa
kemasan gede gitu ada ya? Ada. Rata-rata sebenarnya awalnya memang kemasan besar karena kan teman udah tahu gitu. Kalau yang kecil ini ya pas saya gabung di UMKM, jadi di bazar kan mereka kan belum tahu. Jadi mau coba jadi saya bikin yang ukuran kecil gini. Oh, Kalau dulu oke. lebih yang Lebih besar, gede lagi. yang besar. Yang 1 liter ya? Iya 1 liter. Berarti orang-orang yang sudah tahu mesennya yang 1 liter ya Bu Iya, ya? Tapi 1 ketika liter. dibawa ke bazar, ini Iya. kemasan-kemasan gini supaya bisa dibawa langsung sama orang diminum gitu. Iya. Gampang minumnya. Lagian juga kalau itu kan dia bilang kan lebih ini juga kan lebih murah lah jatuhnya, cuman besar kayak harganya aja rasanya besar tapi lebih ini kan menguntungkan kalau dibandingkan kita minum beli yang gelas-gelas itu kan kalau yang lengkap kan 10.000 satu gelas. Kalau ini dijual berapa? Kalau ini yang rapet wangi 18.000 sampai 20.000 tergantung mereka minta bahannya ada yang tambahan lagi misalnya pakai kunyit putih gitu. Oh ada jenis kunyit putih juga ya? Kunyit putih kan bagus untuk ini kanker gitu, melawan sel kanker. Oke, jadi macam-macam request masyarakat ya, konsumen ya, selaku pemakai juga dari produknya Ibu Pera Iya. ya. Oke, saya sekarang ke Bu Ida. Kalau Bu Ida untuk perjalanan produknya gimana Bu di tahun 2024 ini? Alhamdulillah dari tahun 2003 sepertinya banyaklah pesanan sampai sekarang. Apalagi waktu di Lebaran tahun ini kan pesanan juga meningkat di anak jajan Jambi khususnya. Mereka mesan untuk hampers. Oh Kebetulan iya. saya juga buat hampers juga. Lancar, Iya, laris manis ya Bu. Terus pernah ikut pameran untuk promosi dari produknya? Alhamdulillah sudah di tahun 2023 kemarin saya diikut sertakan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jambi dalam kegiatan Trend Ekspor yang di SCBD Tangerang. SCBD, Banten. oke. Iya. Kebetulan produk saya yang dibawa karena yang diutus memang dari pelaku usahanya masing-masing. Oke, produk apa yang kemarin dibawa ke Ini SCBD? kebetulan ini. Oh, yang ini Iya. juga ya. Oke. Sudah sampai di sana. Sama pangsit nanas tadi kan kebetulan ciri khas Jambi ya, dari nanas tadi. Gimana respon dari masyarakat se-Indonesia? Alhamdulillah Banyak karena laris ya, iya, Bu, ya? karena kita dari snack ini kan umumnya memang dari penampilan mereka lihat kan, Iya. memang harus standing foodnya yang Iya, seperti ini. packagingnya itu Iya, memang harus packaging. keren ya, Iya, supaya jatuh cintanya pada pandangan pertama ya biasanya. Iya, memang seleksinya kan memang ketat sekali karena dari izin semua kita harus diperiksa, dari packagingnya, dari rasa. Memang kalau untuk acara event-event yang keluar itu memang benar-benar dikurasi benar sama Selain dinas. Jakarta, kemana lagi Bu? Sudah sampai ke daerah mana lagi? Kebetulan ke Batam kemarin. Ke Batam? Ke Batam ya. Kalau Batam acara apa Bu? Dari Kadin. Kebetulan itu udah seluruh acara ASEAN gitu ya, dari Thailand, dari Malaysia. Jadi banyak ya udah ngikutin pameran Iya, bazar benar sekali, ya, sekaligus juga ketika bawa produk mudah-mudahan habis ya Bu ya, Iya. dan ternyata habis juga ya Alhamdulillah produknya ya. habis, Berarti nggak sisa ya ketika Nggak. balik ke Jambi ya. Kebetulan kami kalau di acara bazar gitu nggak hanya produk saya saja gitu. Campuran. Kawan-kawan yang lain juga ada batik gitu kan. Jadi kebetulan waktu di Batam banyak sekali antusias dari negara lain soal batik kita sama kriya kita gitu. Tapi bisa diceritain dong Bu, karena kan ketika kita mengikuti bazar, pameran itu kan suatu pencapaian juga dengan produk kita. Berarti produk kita itu dilirik, disukai, sehingga memang sudah memenuhi standar untuk bisa dibawa ke ajang-ajang nasional. Nah, bagaimana sih Bu persiapan dan juga mungkin apa saja sih tantangannya ketika Ibu menjalankan usaha ini sehingga Ibu bisa berangkat nih untuk mengikuti berbagai pameran dan juga bazar Bu, supaya UMKM lainnya yang ada di Jambi mereka juga tertantang untuk bisa ikut pameran gini Bu. Kalau itu biasanya kita memang dikurasi sangat ketat dari dinas terkait yang berkaitan dengan UMKM, dari segi pengolahan produk kita, dari packingnya, dari rasa, pokoknya semua dikurasi dulu. Tidak sembarang-barang tunjuk-tunjuk gitu enggak. Tapi memang kita memang dikurasi benar-benar oleh mereka dari semua aspek lah. Intinya kita keluar nggak malu-maluin provinsi gitu. Iya, Ibu apa saja Bu yang Ibu kasih treatment dengan produknya sehingga produk Ibu ini dapat dipercaya gitu? Maksudnya? Kualitasnya kah yang iya. Ibu tonjolkan atau kalau packagingnya atau gimana? Kalau saya dari bahan bakunya. Bahan baku premium. Kebetulan kalau untuk Cokotwik
coklat yang saya pakai memang coklat yang benar-benar pilihan gitu. Oke. Nah, dari bahan bakunya semua premium. Jadi memang jamin dari higienis, cara pembuatan, dari coklatnya pun nggak sembarang. Ini kan istilahnya tuh nggak di swalayan pun nggak ada coklatnya. Oh, pesan coklatnya di mana, Bu? Kalau Di Jambi ya, bukan? Iya. Di Oh, di Jambi Jambi. ada di salah satu toko, dua lah di toko Oke, kue yang toko makanan ya? iya, toko kue yang terkenal di Jambi. Kebetulan kalau kayak di swalayan di mall nggak ada coklat yang Oke. untuk apa saya ini nggak ada. Berarti Produk ciri saya. khasnya juga Iya, ada di dari coklatnya. Kenapa saya pilih coklat itu karena beda dari coklat-coklat yang lain karena ini agak ini kan kalau umpamanya coklat biasa itu kan cair ya kalau itu ya. Iya. Kalau ini nggak. Oh, kalau kena panas cair Biarpun ya? di suhu ruangan dia tetap ini keras gitu. Berarti ketika dipanaskan di atas kompor saja dia meleleh gitu? Iya benar. Kalau di suhu ruangan nggak meleleh. Kalau coklat biasa kan dia ini meleleh kan, kalau ini nggak. Memang khusus coklatnya. Oke, baik. Berarti memang dari bahan baku yang dipilih Iya, itu yang benar. berkualitas ya, sehingga ada kepuasan juga dari Iya. penyelenggara dengan produknya. Iya. Ya Bu, sekarang saya ke Bu Perawati. Kalau Bu Pera juga sering mengikuti bazar, pameran untuk promosi produknya, Bu? Iya, sering. Di mana aja, Bu? Kalau sekarang memang masih di Jambi kan, karena masih baru juga kan gabung sama Bu Ida Jaina. Tapi kalau Memang ketemunya kapan sama Bu Ida? udah mau hampir 2 tahun. ya, Oh, baru 2 tahun. Iya, ketemu gitu kan. Karena saya juga kan kemarin memang mau cari ini ya, perkumpulan UMKM, karena kan saya juga NIB, halal, VRT kan belum. Jadi pas ketemu Kak Ida baru saya diarahkan NIB-nya Supaya gitu. naik kelas ya, Bu, ya, supaya naik UMKM-nya. kelas. VRT-nya halal gitu Iya. kan. Terus ke mana saja, Bu, ikut pamerannya? Ikut Sempat pamerannya bareng nggak ikut bazar gitu sama Bu Ida? Iya, kalau bazar-bazar Bazar di Jambi ya? di provinsi kayak seperti HUT Jambi, sebenarnya nanti di HUT kota kami juga, kadang di BUMN. Oke. Heeh. Berarti emang diarahkan ya, Bu, Iya, ya? Untuk kalau member-membernya? keluar ketika perwakilan aja barangnya dia yang dibawa. Oh, barang-barang, oke. gitu. Paling jauh dibawa kemana, Bu? Kalau saya udah karena dianya cair, jadi belum saya bentuk di serbuk. Surabaya udah pernah, Jakarta, Bandung. Itu berarti produknya saja ya yang Pas sampai teman, sana ya? pas teman yang ada ke ini kan berangkat ke Jakarta, yang di Jakarta kan, ayo saya mau nitip gitu. Pas saya juga karena 10 botol yang besar kan, lumayan. Cuman berat di ongkosnya kadang pas sama saya ya nggak apa-apa kan, saya Sekalian. kurangin barang saya jadi bawa jamunya sekalian. Sekalian promosi. Pokoknya kalau saya keluar kota mereka pada sibuk, ayo titip gitu. Karena kan memang mereka ngerasakan cocok gitu kan. Oke, berarti udah ada trust ya dari konsumen dengan produk dari Ibu Perawati ya. Dan semoga nanti bisa ikut pameran-pameran lagi, Bu, ya, yang lebih bergengsi ya, Bu, ya. Tapi sayangnya ini tahannya berapa lama, Bu? Kalau untuk kita kayak gini nggak dimasukin kulkas sih, saya nggak pernah ini ya coba ya, kayaknya cuma 1 hari. Tapi kalau masukin kulkas bisa 1 bulan bisa. Oh, itu yang di suhu freezer atau suhu yang biasa? Suhu yang biasa. Itu bisa sampai 1 bulan. Iya, bisa 1 bulan. Malah kayaknya lebih gitu. Tahan lama juga ya. Iya. Oke. Nah, Bu Ida, tadi kan diarahkan Bu Pera untuk mengurus berbagai dokumen-dokumen penting lah untuk membuat produk ini juga semakin naik kelas gitu. Nah, sebenarnya yang menjadi catatan juga supaya pelaku UMKM lainnya mungkin yang baru saja bergerak, ini mereka juga nantinya juga bisa perlahan-lahan menuju ke naik kelas gitu. Jadi apa saja tuh yang perlu diurus untuk dokumen-dokumennya, Bu Ini Ida? Mas, awalnya saya bentuk asosiasi ini tujuannya merangkul pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi yang belum tersentuh oleh pemerintah. Jadi istilahnya mandiri gitu ya Mandiri Mas. masih ya. Jadi dalam asosiasi saya ini ada pelaku usaha kuliner, kria, jasa dan percetakan. Dan kebetulan yang memang yang masuk ke asosiasi saya ini memang mereka yang benar-benar belum ada, dia berusaha tapi belum ada izin sama sekali. Seperti mereka nggak tahu apa itu NIB, apa itu dapat informasi juga. IPRT gitu dan halal. Nah, jadi di bawah naung asosiasi Setuju ini, Selaras Satu Tujuan ini, mereka kami edukasi gitu. Intinya mereka kalau kita berusaha itu memang harus legal gitu. Jadi izin-izin tuh setidaknya NIB dulu
kita bantu, terus nanti baru izin-izin. Seperti kalau ini kan harus ada IPRT, harus ada halal. Kalau ini cukup di BPOM? izin saja. Kalau BP POM tuh memang perlu, tapi untuk produk yang besar gitu, kayak ke skala pabrikan. Gitu. Oke. Jadi banyak ya. Iya. Ada PIRT, PIRT, terus ada apa lagi? BPOM bisa jadi BPOM ya. bisa. NIB Halal dari MUI ya. Iya, nah kebetulan NIB juga ya. NIB, ini apa? NIB itu harus yang pertama. pertama kali NIB. Oh, NIB itu yang pertama. Nomor induk berusaha. Oh. Itu yang pertama harus kali ya. Terus baru izin-izin yang lain. Seperti IPRT kan kalau untuk kue kering memang diharus kue kering snack-snack sebenarnya memang diharuskan IPRT. Terus halal. Makanya ada dicantumkan juga biasanya di memang. kemasannya ya Bu ya. Karena mereka umumnya konsumen itu kan sekarang lebih teliti. Iya. Dari komposisi, dari izin-izin mereka memang diperhatikannya terus tanggal kadaluarsa gitu. Nah, itu yang harus tidak dilewatkan Iya, ya untuk para pelaku makanya UMKM saya ya. mengedukasi pelaku-pelaku usaha baru. Sebenarnya mereka itu udah lama berusaha, tapi ketika mereka nggak tahu itu berapa pentingnya usaha mereka tuh harus ada labelnya, Iya. harus ada izin-izinnya. Nah, setelah bergabung di sini ada pencerahan lah untuk mereka berusaha ke depannya biar lebih usahanya lebih naik kelas. Biar lagi. ada standarisasinya Iya, juga betul. ya untuk produknya sehingga Iya. produknya jangkauannya juga semakin luas Iya, ya. benar Baik, nanti sekali. kita lanjutkan kembali pemirsa. Kami akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi. Nah, kita masih berbincang bersama dua pelaku UMKM yang tentunya mereka adalah UMKM yang kreatif, yang tentunya dari kreativitas tersebut akan membawa berkah dan juga benefit untuk masyarakat Jambi dan juga masyarakat Indonesia lewat produknya. Baik, sekarang saya ke Ibu Perawati kembali ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa ada sejumlah pengurusan izin yang memang harus dilengkapi. Tapi sebelum kita bahas, sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung. Kita sapa dulu ya. Iya. Sebentar Bu Pera ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Selamat siang, Kabar Jambi. Kabar Jambi, selamat siang. Wah, sepertinya terputus ya. Bisa dicoba kembali nih pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Silakan 0741663385 atau di 0811743333. Berarti Bu Pera sebelumnya memang belum tahu ya bagaimana untuk pengurusan izin dari beberapa dokumen yang tadi udah disebutkan ya. Iya, belum tahu. Pernah dengar aja dari teman kan. Biar lebih mudah, kita harus ikut ini gitu kan, gabung sama asosiasi kayak asosiasi UMKM gitu. Jadi saya sempat dikasih sama teman juga beberapa ini, tapi saya belum ada kayak cocok gitu kan. Akhirnya berkelana lagi, ketemu sama Bu Ida. Iya. Akhirnya ngerasa cocok ya. Apa saja yang udah diarahkan dari asosiasi? Banyak Mas, masalah kemasan. Yang jelas kan INB-nya itu kan, untuk izinnya kan. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan ya Bu Pera ya. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Selamat siang. Selamat siang, Ahmad Solihin, Iya. Amsol. Pak Yudi, sehat Pak Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Kalau kurang Ya. enak badan, tadi mau dikirimin jamu nih Pak Yudi. Jamu jus pinang. Oh, jus pinang. Oh, bisa jadi Ya. nanti ya. Senang Pengembangan saya jus pinang. pengembangan produk dari Bu Pera nanti insya Allah Pak Yudi. Ahmad Solihin mukanya makan jus pinang tuh, seger. Mager. Mager ya. Iya. Pak Yudi, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, singkat. Saya sebenarnya singkat ya. Saya harus berpikir singkat, tapi tepat dan memenuhi sasaran. Baik. Terima kasih Muhammad Solihin atas waktu yang singkat. Yang saya hormati ibu-ibu tangguh ya. Apa nama itu, pelaku UMKM. Seger-seger mukanya, optimis. Optimisme. Ya. Tadi sudah banyak ya dibahas masalah keberhasilan, lantas kesusahan, persoalan untuk pengembangan, untuk naik kelas dan sebagainya. Jadi saya hanya memberikan informasi kenapa sebab UMKM ini kan satu pertumbuhan ekonomi mikro yang perlu digalakkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan batu bara perkebunan secara provinsi ya, apalagi di kota. Kota ini hanya perdagangan jasa ya, Iya. dan sebagainya, kebun tidak ada semua. UMKM ini
Jadi saya kasih gambaran bahwa penduduk kota Jambi ini sudah mendekati 700.000. Ibu cuma dapat 50.000 aja, 25.000 itu luar biasa. Lumayan ya Pak. Kalau kita lihat lagi ke provinsi 3 juta. Saya minta cuma 25.000 aja pelanggan ibu. Justru itu pemerintah ini harus hadir. Tadi kan keluarnya mau ngurus izin SIB, surat izin berusaha, dan NIB. Lantas bagaimana dia bisa branding? Ini kan ada instansinya, ada perindak itu. Ya kan? Jadi dia bertanggung jawab untuk membrandingkan produk-produk ibu ini. Jadi dari sebanyak produk ini diambil yang branding mana? Tidak harus semuanya. Nah ini hadirnya pemerintah. Kalau tidak begitu, kita akan anjlok terus pertumbuhan ekonomi makro ini. Yang sudah sektor UMKM. Ya kita bangga, ada juga yang lain sudah berkembang, tapi harus ini diangkat semuanya. Ini peran pemerintah. Jadi menurut saya ya masih setengah-setengah lah pemerintah ini kan. Masih banyak membangun fisik. Harusnya SDM perkembangan UMKM ini perlu di-push menurut saya. Ya kan? Jadi ada waktu itu kita mendapatkan satu rekor muri. Ingat Bung Ahmad Solihin? Di ulang tahun Jambi yang lalu, ada makanan tradisional bubur ayak yang dianggap sudah memenuhi rekor muri. Bubur ayak. Ini saya cari bubur ayak ini tidak ada lagi di mana konternya. Tempatnya itu di mana? Sementara ibu itu, ini ibu gubernur mau dipiralkan ini. Iya, baik. Jadi menurut saya memang UMKM ini harus jeli lah ya. Artinya dengan pemerintah tuh, oh ini branding nih. Itu jadi kita ini mau membawa oleh-oleh dari Jambi itu apa sebenarnya sih? Untuk lari kemana ke daerah lain? Kalau Padang sudah jelas Luput Sanja itu branding tuh. Kalau di dodol Garut ya Garut. Jambi apa? Ya baik. Inilah ikut sertanya pemerintah itu sebenarnya. Harusnya nanas itu tidak lagi dipotong-potong. Pagi-pagi maunya saya itu pakai nanas. Mungkin untuk orang-orang yang diabetes ada, ya kan? Lantas yang tidak diabetes silakan dipoles ke roti. Tadi produk kita nanas yang 500 hektar itu, bukan dipotong-potong dijual di Allahu Akbar. Inilah. Jadi saya rasa ya jangan mengeluh Bu ya, tetap optimis. UMKM adalah satu untuk mensejahterakan masyarakat Kota Jambi. Saya demikian, mudah-mudahan ini diperhatikan pemerintah dan merupakan satu pertumbuhan ekonomi mikro yang menunjang untuk pendapatan si daerah baik kota maupun provinsi Jambi. Terima kasih, selamat berjuang Bu. Ya di Asam Garam ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ya tetap sabar dan tekun menekunnya. Terima kasih Mas Solihin, ibu-ibu narasumber tetap tegar. Wabila taufik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Yudi juga jangan lupa ya untuk order produk-produk UMKM yang ada di Jambi ya Pak Yudi ya. Baik, kita sama-sama mendukung supaya UMKM-nya juga bangkit seperti itu. Bukan Pak Yudi saja tapi juga seluruh masyarakat yang ada di Jambi. Oke, tadi Pak Yudi sudah menyampaikan campur tangan pemerintah. Nah, tadi Ibu Ida kan sudah menjelaskan bahwa Ibu Ida merangkul para UMKM yang mandiri yang nanti akan diarahkan untuk produknya supaya nanti semakin berkualitas. Lalu apa saja Bu? Mungkin ada kerjasamakah dengan pemerintah sehingga Ibu juga mendapatkan informasi dari pemerintah sehingga juga ini bisa membantu produk-produk yang sudah dihasilkan ini Bu? Alhamdulillah selama terbentuknya asosiasi ini kami sebenarnya memang istilahnya kita kalau pemerintah kalau kita nggak kejar bola? Iya, jemput bola ke dinas-dinas kan mereka nggak tahu tuh. Nah, jadi kitalah yang memperkenalkan diri bahwa kita ada asosiasi, di bawah naungan asosiasi kita ini ada pelaku-pelaku usaha yang perlu diperhatikan dan perlu dibantu. Alhamdulillah selama ini dari dinas-dinas terkait mereka welcome, yaitu bantuan-bantuan berupa BIMTEK, pelatihan dan untuk pengurusan-pengurusan dimudahkan. Karena dari kita tadi kan, karena kita memperkenalkan diri dari produk-produk kita memang benar-benar pelaku-pelaku usaha yang ada di sini kan. Jadi mereka memang membantu sekali dari soal perizinan, dari soal pengemasan, memberi informasi
Alhamdulillah selama ini terbantu dari kegiatan-kegiatan yang di asosiasi kami. Lebih dimudahkan ya. Kebetulan juga kemarin yang dari kepala daerah program Pak Gubernur kemarin kan yang ada Dumisake, sebagian dari anggota kami disetujui selaras satu tujuan, alhamdulillah mendapatkan Bantuan untuk UMKM iya, juga. untuk hibah modal usaha gitu. Jadi banyak juga berarti bantuan-bantuan yang udah didapatkan Ya, juga. alhamdulillah. Ya, itu bantuannya berupa uang tunai kah atau peralatan kah? Kalau untuk saat ini yang dari kami, asosiasi kami, yang Dumisake kemarin berupa uang tunai, Uang tunai. iya. Berarti itu untuk modal juga, Bu ya? modal usaha. Oke. Kalau Bu Pera udah pernah dapat bantuan kah untuk usahanya Iya, sudah juga dari pemerintah? dari pemerintah. Apa itu bentuk bantuannya? Berupa uang Dumisake itu kemarin. Oh, salah satunya Bu Pera. Salah satu, iya. Itu tujuannya kita masuk ke organisasi gitu kan. Jadi kalau Lebih misal gampang. ada bantuan-bantuan dari pemerintah kan, kita dapat info gitu, informasi. Jadi Berarti lebih terarah. berarti kinerja dari manajemen organisasinya juga yang memang jemput bola gitu. Iya, Benar sekali. Berarti memang terus diupayakan. Tadi kan sudah dikasih tahu juga ada pelatihan, BIMTEK ya. Kalau Bu Pera udah pernah ikut udah. pelatihan pernah apa aja, juga. Bu? Pelatihan BIMTEK, pelatihan Kewirausahaan, kewirausahaan, terus juga ada dari acara Kemenkumham juga ada ya. kayak impor walaupun kita masih kecil. Mengekspor. Iya, Oh, ada juga Ada yang juga. menggalakkan ekspor. Iya, ya? ekspor. Gimana tuh Bu Ida? Kemarin Upaya yang dari- bisa dilakukan supaya produk UMKM ini bisa diekspor tuh. Iya. Itu dari pelatihan itu apa informasi bisa didapatkan? Itu memang kalau untuk ekspor memang benar-benar dari pelaku usaha yang istilahnya udah skala besar. Oh. Terus dari packagingnya, kemasannya, memang benar-benar siap, dan dari SDM-nya. Jadi ketika kita dapat, umpamanya dapat pesanan, sanggup nggak mereka untuk memenuhi pesanan tersebut. Kalau ekspor kan Berarti dalam kuotanya itu iya, besar ya? Iya, dalam Kalau jumlah ekspor. besar kan. Jangan sampai nanti kita mengajukan pelaku usaha kita, ternyata pas ada pesanan kita nggak sanggup kan, lebih baik dipelajarin dulu gimana gitu ke Tapi depan. seandainya dikasih kesempatan untuk ekspor, tapi Bu Ida dan juga Ibu Pera diminta untuk produksi dalam jumlah banyak, bagaimana kesiapannya? Insya Allah kalau untuk Allah itu kalau- kami siap, Mas. Siap ya? Siap. Seandainya kalau memang ada memang seperti ada itu, dananya ya. juga ada setengah di awal gitu kan. Siapa tahu kan Iya. kita harus optimis Iya, ke depannya ya Bu ya, benar. supaya juga usahanya makin berkembang. Tapi selama menjalankan usaha ini, ke Bu Pera dulu, siapa saja yang membantu Bu, yang turut terlibat? Ibu juga merekrut tenaga kerja? Iya, ada beberapa tenaga kerja juga, suami juga terlibat. Berarti ini kayaknya suami bagian pengantaran nih. Itu sama iya. Betul Kalau ya? pas lagi suami di rumah kan, Iya, kan iya. suami kan kerja di luar kota. Jadi pas Oh, pas lagi libur di ah, rumah, ada kontribusinya lah Bu Iya, ya. Terus untuk tenaga kerja yang lain itu dari mana? dari tetangga gitu. Oh, Anaknya, ibu merekrut anaknya, tetangga. iya. Anak nggak mau Kak. Nggak mau ya. Mungkin fokusnya belajar Anak dulu. cuman bantuin ini motong stiker gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti fokus anaknya belajar, siapa tahu nanti dapat peluang juga kan untuk Iya. marketing yang lebih luas kan dari anak, karena biasanya anak-anak tuh kemampuan teknologinya tuh canggih ya. Iya, iya. Terus Bu, apa saja tuh tugas dari tenaga kerja yang Ibu libatkan selain suami tadi ya? Tetangga-tetangga itu gimana? Untuk cuci jahenya, potong-potong. Kalau bagian masaknya tetap saya sama masukin. Pengemasannya tetap iya, Ibu? tetap saya karena saya rasa saya lebih ini kan tahu untuk Takarannya masukin berapa gitu. takarannya. Pokoknya mereka cuma cuci jahe, kunyit semuanya, pemotongan Oke, gitu. berarti persiapan bahan baku ya sebelum Iya. diproduksi. Itu tugasnya. Ada berapa sekarang Bu tenaga kerjanya? Dua, tiga? Sekarang satu, kalau pas lagi banyak itu dua gitu. Dua. Semoga nanti bisa berkembang lagi jadi tenaga kerjanya makin banyak ya Bu. Kalau Ibu Ida gimana? Kalau saya kebetulan ya, dari kalangan keluarga gitu, Keluarga. adik, kebetulan juga anak saya juga terlibat dalam ini. Oh, oke. Jadi tugasnya Ketika ngapain ada- aja tuh Bu? Ketika itu membuat dari awal gitu. Oh, memang udah terlibat ya? Iya, memang saya harus libatkan dalam usaha saya biar mereka nanti tahu kan bahwa inilah usaha dari orang tuanya. Iya, siapa tahu nanti bisa diwariskan Iya, benar ke sekali. anaknya Bu ya. Tapi enak juga ya, kita seneng juga ketika kita buka usaha, orang-orang di sekitar kita tuh juga terlibat kepercikan berkahnya. Ya Bu ya, apalagi kalau penjualannya juga meningkat ya Bu. Tapi Ibu dapat ide kemasan ini dari mana Bu Ida?
Kalau ide kemasan, Iya. kita kan ini ada lihat-lihat dari kemasan yang lain gitu kan. Jadi kita, kalau ini kebetulan anak saya nih yang ini. Oh, itu yang kasih ide anak ibu Iya, yang kemasan yang- toples. iya. Oh, bukan Iya, yang ini. Kalau ini memang khusus memang toples, Mas. Oh, Karena oke. kalau di kemasan ini Boleh diangkat aja nggak apa-apa, iya. Bu? Kalau coklat kan nggak ini rasanya, nggak bagus gitu. Berarti Kalau- ini inspirasinya dari anak. Iya, ini ngemas dia kayak yang gini. desainnya dia. Oh, desainnya juga dia ya. Iya. Keren, keren, keren. Tapi kalau untuk pelatihan penggemasan pernah didapatkan nggak, Bu Ida? Kalau untuk pelatihan kemasan kayaknya belum ada lah kami. Belum ada ya. Itulah kendala kami dari pelaku UMKM yang snack yang standing food seperti ini ya, kemasan seperti ini. Kami kan untuk mendapatkan seperti ini kan mahal, Mas. Jadi kalau pesan di luar kan kita harus dalam skala besar gitu, paling Iya, kecil 500 pieces, 500 ya? 500 pieces paling kecil. Nah, itu pun belum lagi desainnya gitu kan. Nah, kalau di luar kan sekitar 2.000-an ya. Tapi kalau kita ngambil skala besar kan mahal juga tuh, sekitar jutaan juga ya. Modalnya lumayan. Ini saja yang saya pesan di percetakan Jambi 4.500 ini. Oh, Nah, untuk jadi kemasannya saja ya? kendalanya itu kami yang pelaku usaha yang dari snack itu masalahnya di sini, di kemasan. Jadi kami minta kalau ada dinas terkait tolong kalau bisa nggak dibantu penuh subsidi gitu. Iya. Kalau bisa di Jambi bisa bikin juga gitu dari dinasnya gitu kan. Jadi kita pelaku usaha nggak susah gitu kan untuk mendapatkan ini kemasan yang mahal gitu. Oke, karena kemasannya cantik, itu pasti juga benar. akan dilirik ya. Iya, benar sekali. Mereka pasti lihat kemasan dulu. Kalau isinya belum inilah kan. Iya. Pasti dari kemasan dulu. Tapi harus tetap jaga kualitas juga ya, Bu ya. Dari kemasan tadi. Kalau Bu Vera gimana, Bu? Kemasannya dapat ide kemasan seperti ini dari mana? Terus kan di situ juga ada label ya. Iya. Nah, itu kan pasti ada desain labelnya tuh. Nah, itu gimana prosesnya, Bu Vera? Kalau botolnya kan memang udah ada yang jati, tapi Iya. kalau ini botol juga baru-baru juga. Kalau dulu sih botol yang botol besar yang Ibu bilang tadi kan? botol besar aja. Agak susah sih dapatinnya dulu saya. Jauh kan di daerah Tanjung Lumut atau di mana. Kalau di sini belum ada. Baru-baru ini baru ada kemasan-kemasan gini. Online juga belum ditemukan juga kan. Jadi kebetulan ada di Jambi satu orang itu yang ini kemasan besar emang tersedia. Iya, baik, baik. Nah, Bu Ida, dari asosiasi ini apakah ada sebuah gerai khusus yang dipersiapkan sehingga dari gerai ini nantinya menampung produk-produk UMKM anggota dari asosiasi yang Ibu Ida jalani saat ini? Alhamdulillah dari awal terbentuknya asosiasi ini memang sudah saya pikirkan untuk itu ya, dari pelaku usaha ini yang benar-benar kita bina. Terus kita juga memang memiliki galeri. Oh, ada galerinya. Galeri kita ada di Pasar TAC. Galeri khusus galeri setuju. Di situ di galeri itu juga ketika ada bazar, ada pameran, anggota-anggota bisa menitip barangnya di situ. Jadi di drop di situ semua produk-produk mereka. Di situ juga untuk istilahnya memamerkan produk-produk teman-teman display iya di sana. Itu bukanya setiap hari galerinya? Iya, setiap hari. Tapi kadang tutup juga kalau dari jam pagi kalau sampai lagi jam ada bazar gitu iya, ya. benar. Pasti ada kegiatan lain ya, sementara ditutup dulu karena fokusnya ke bazar atau pameran. Iya, benar. Iya. Kalau nggak ada bazar, ya buka. Tapi kalau yang pribadi nih dari Ibu Idanya sendiri ada? Untuk saat ini belum. Belum ada. Paling dipasarkan ke ini aja, ke gerai aja, anak jajan gitu aja. Berarti udah kerjasama dengan beberapa toko oleh-oleh juga nggak di Jambi? Sudah ada di toko oleh-oleh Jambi. Kalau Bu Vera gimana? Udah dititipkan juga? Sama mungkin sama-sama mitra UMKM lainnya? Belum ada Mas, kemarin ada pernah, cuman mereka sudah ada jamu kan juga. Jadi Oke, baik. mungkin karena sama gitu, jadi Tapi tetap diterima. optimis ya. Iya. Semoga nanti gerai yang tadi ada galeri tadi itu nanti bisa gede lagi, besar lagi sehingga itu bisa menjadi tujuan oleh-oleh ketika ada wisatawan datang ke Jambi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda kami akan kembali lagi di Kabar Jambi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Dan dari Bu Ida Zainal nih, apa nih yang mau disampaikan semangat untuk para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi, selanjutnya juga apa yang menjadi harapan dan juga tujuan ke depannya? Silakan Bu Zainal, Bu Ida. Harapan saya ke depannya pelaku-pelaku usaha yang ada di Provinsi Jambi ini istilahnya lebih bersemangat lagi ketika kita punya usaha, teruslah di Terus istilahnya bangkit ya? terus bangkit, istilahnya kita terus Optimis. semangat, optimis dan digelutin memang benar dengan benar-benar gitu. Jadi harapan saya ke depannya pemerintah pun dapat memperhatikan lebih lagi dari kami nih pelaku-pelaku usaha UMKM ini, karena dari pelaku-pelaku usaha UMKM inilah istilahnya ekonomi berjalan kan. Bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia juga ya? Iya. Jadi dari UMKM inilah istilahnya nggak ada matinya gitu. Walaupun kemarin sempat COVID, Iya, tapi banyak tapi UMKM tetap yang jalan, malah bangkit ya? tetap jalan, ekonomi tetap jalan dari UMKM ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Bu Vera, silakan apa yang mau disampaikan, Bu? Harapan ke depannya mungkin? Atau mungkin ada semangat untuk pelaku UMKM yang ada di Jambi, Bu? Ya, buat UMKM di Jambi kan ya semangat terus gitu, walaupun misalnya pemasaran misalnya lagi sepi untuk saat ini kan ya kita tetap fokus gitu. Insya Allah kan kalau rezeki itu tidak kemana. Iya. Jadi harus terus konsisten. Harus konsisten. Dan juga harus bersungguh-sungguh. Di awal dengan niat juga, Bu ya? Iya, Kalau nggak ada niat susah ya? Pokoknya semangat lah buat ibu-ibu. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu Perawati, Ibu Ida Zainal. Terima kasih atas kehadirannya di TVRI Jambi. Sudah berbagi kisah juga mengenai produk-produknya. Dan semoga nanti ke depannya harapan dan juga cita-cita untuk lebih besar lagi. Semoga tercapai. Dan makin banyak juga merangkul UMKM-UMKM pemula yang ada di Jambi. Sehingga UMKM di Provinsi Jambi juga bisa naik kelas. Terima kasih ya Bu Ida Zainal dan juga Ibu Perawati. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami di Kabar Jambi hari ini. Dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin sebagai UMKM pemula, tetap semangat, tetap optimis, dan semoga akan ada kabar bahagia di hari yang akan datang. Sampai di sini kami menemani Anda di Kabar Jambi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.